Salam. Selamat siang, menjelang naon ya, menjelang sore saja. Menjelang panas. Selamat siang di kompas. Kami jam untuk kali itu selamat siang menjelang sore. Ya, oke. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran sejarah peminatan. Mana Rian? Sekarang apa? Beres? Mampu? Belum. Faisal? Belum masuknya Faisal enggak? Oke. Mari kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Oke, Bapak tidak akan mengabsen satu persatu kan hanya Faisal yakinnya. Di luar. Kita mulai saja. Hari ini rencananya kita akan masih berbicara tentang organisasi global dan regional. Setelah sebelumnya kemarin di pertemuan minggu lalu kita sudah membicarakan apa? Sedikit. Minggu kemarin kita membicarakan organisasi apa? OPEC dan OPEC. Naon ini OPEC kan? Sedikit. Perdagangan apa? Organisasi Petroleum. Rian. OPEC itu organisasi perdagangan apa? Ya. Minyak. Oke. Organisasi yang di dalamnya itu terdapat negara-negara hasil ekspor tentunya. Yang dibicarakan di situ adalah tentang perdagangan minyak. Kalian sudah melakukan wawancara juga kan ke masyarakat secara langsung terkait dengan fenomena yang sedang kita alami hari ini di Indonesia, naik bensin itu kan sangat berkaitan dengan minyaknya, bahan bakar minyak. Kalian sudah melakukan wawancara, kalian sudah serahkan ke Bapak beberapa 3 kelompok kemarin ya yang ditampilkan. Tinggal 2 kelompok berarti, tinggal 2 kelompok di pertemuan selanjutnya. Kalau ada waktu kita saksikan lagi yang 2 kelompok. Terus Bapak juga belum seleksi videonya. Sebelumnya, Mabda, silakan. Apa yang pernah Mabda dengar tentang NATO atau fakta warsawa? Silakan. Yang keras. Dibuat oleh Amerika Serikat. Apa itu? 1949, luar biasa. Apa sudah tahu sampai angka tahunnya 49 buatan Amerika. Kalau satunya tebak sobat 1955 oleh Rusia. Itu dalam kepentingan apa sebetulnya mereka membuat itu? Apa yang menjadi tujuan organisasi itu? Yang lain mungkin selain Bapak pernah baca, pernah nonton, pernah dengar mungkin kenapa NATO dan fakta warsawa itu dibentuk? Kegiatan peperangan siapa? Yang ini adalah Uni Soviet dan Barat. Ridwan, gimana Wan? Besar Eropa Barat plus Amerika, ya itu. Kemudian fakta warsawa, ini fakta warsawa pasal itu nomor tempat sebuah kota di Polandia, Warsawa, ya nama tempat di Polandia, tempat didirikannya fakta warsawa 1955.
didirikan oleh Uni Soviet sebagai reaksi atas didirikannya NATO oleh Amerika. Sama, dia juga tujuannya ingin membendung pengaruh liberalisme. Liberalisme yang selalu didengungkan oleh Amerika, ya, paham liberalisme. Kemudian tujuan pembelajaran ini, setelah kita mengikuti pelajaran ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan latar belakang terbentuknya NATO, kemudian menganalisis pengaruh NATO dan fakta warsa politik global, menganalisis kaitan NATO dengan isu kontroversial konflik Rusia dengan Ukraina saat ini, serta dapat menjadikannya dalam bentuk presentasi lisan dan dapat menunjukkan sikap bersama dan saling menghargai. Kita diskusi setelah kalian memahami latar belakang kenapa NATO terbentuk, setelah kalian memahami bagaimana pengaruh kedua organisasi itu terhadap peta politik dunia saat itu, saksikan dikaitkan dengan isu hari ini, ya. Sahabat Kompas.com, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan aktivitas militer besar-besaran ke Ukraina mulai Kamis 26 Februari 2022. Serangan ini pun tak telah menimbulkan korban luka-luka hingga korban jiwa di Ukraina. Hingga Sabtu 26 Februari 2022, Menteri Kesehatan Ukraina Viktor Lyashko menyebut sebanyak 198 warga sipil tewas oleh pasukan Rusia. Merespons peristiwa ini, negara-negara pendukung Ukraina pun turun tangan dengan mengirim sejumlah bantuan militer hingga kemanusiaan ke Ukraina. Hingga Minggu 27 Februari 2022, setidaknya sudah ada 16 negara yang mengumumkan pengiriman bantuan. Seorang jurnalis Ukraina yang ikut serta di garis depan merekam momen saat kontak senjata pasukan Ukraina dengan Rusia. Di mana ketika zaman Perang Dingin, Ukraina itu merupakan negara bagian dari Uni Soviet. Hari ini keterikatan antara kedua negara itu sebagai negara bagian dan negara pusat, di mana negara bagian harus patuh ke negara pusat, tidak lagi terjadi. Tapi ketika Ukraina menyatakan diri bergabung dengan NATO, itu kan wajar-wajar saja hak Ukraina. Tapi kenapa Uni Soviet kemudian melarang, seperti tidak setuju, seperti menganggap bahwa Ukraina itu masih bagian dari Rusia, ya. Padahal bukan. Nah, di sini pertanyakan, ketika Ukraina menyatakan diri bergabung dengan NATO, sebenarnya keuntungan dan kerugian apakah yang silakan mulai bekerja, semua terlibat. Terima kartunya. Ini kartunya. Disampaikan gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami atau membicarakan kembali hasil kerja kami, yaitu tentang menganalisis sejarah organisasi regional dan global yaitu NATO,
Suharyanto, Fakta Warsawa, Sento, Aju, Saat, Oke, Ape, CPE, Gerakan TT, PPO, Akta, Nafta, dan pengaruh terhadap bangsa Indonesia. Langsung saja kepada pembahasan nomor 1. Rusia berpikir bahwa Rusia sudah diserang jika Ukraina bergabung dengan NATO. Karena Rusia memiliki perbatasan yang sangat panjang, maka dikhawatirkan Ukraina akan menjadi front depan NATO untuk merusak Rusia. Untuk kerugian dan keuntungannya, yang pertama kerugian, Ukraina bisa saja merusak Rusia jika bergabung dengan NATO. Karena NATO berpotensi membangun instalasi peluru kendali di wilayah Ukraina sehingga berpotensi menyerang Rusia. Untuk keuntungannya, Rusia tidak akan merasa khawatir bahwa Ukraina akan menyerang Rusia bersama NATO. Kenapa Rusia sangat berani? Karena Rusia mengetahui bahwa militer Rusia sangat kuat dan Rusia juga memiliki senjata nuklir yang bagus dan mempunyai sekutu yang kuat dalam segi ekonomi sehingga Rusia sangat berani. Akan menyerang Rusia jika tetap menyerang karena Rusia memiliki kekuatan militer yang sangat kuat atau bisa dibilang kuat tidaknya. Hal itulah yang menyebabkan Rusia tidak takut atau akan adanya dia punya bahannya sekutu. Mana sekutunya? Bahannya mana? Dia sama Cina kita apa? Ini Pak, Belarusia, Armenia, Kazakhstan, China, Kirgistan, Kuba. Oke. Berarti Rusia memang sudah siap perangnya. Sudah siap. Kalau misalkan karena dia punya kekuatan dan juga punya dukungan. Oke. Itu terkait kenapa Rusia berani. Terus tadi yang nomor 3 kalau nggak salah, tentang nomor 3 itu tentang tujuan NATO saat ini masih ada. Itu yang di perang itu teroris. Terus NATO juga akan berafiliasi gabung sama PBB. Oke. Kita dari awal ketika NATO terbentuk di era perang dingin, misalkan NATO itu dibentuk atas prakarsa Amerika dengan tujuan membunuh komunisme dan menjaga kemungkinan serangan dari Uni Soviet. Itu 1949 era perang dingin. Fakta Warsawa terbentuk sebagai reaksi daripada terbentuknya NATO. Tujuannya sama, mereka saling mewaspadai. Ya. Kemudian pembentukan kedua organisasi tersebut itu semakin menegaskan persaingan di antara mereka, memperkuat. Kemudian terbentuknya kedua organisasi itu membuat dunia berada di bawah bayang-bayang ancaman perang dunia ketiga. Misalkan 1991 ketika Fakta Warsawanya hilang, tapi NATO sampai saat ini masih ada dengan orientasi tujuan yang sama sebagai sebuah negara, sebagai organisasi keamanan militer, tapi targetnya beda. Kalau dulu Soviet, kalau sekarang terorisme seperti tadi dibilang. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.